Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Widya dari Garasi Baca Biman. Pada video kali ini kita ingin menjelaskan tentang sistem tata surya. Yuk kita simak videonya. Kalian tahu nggak apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, meteorit, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Sistem tata surya termaksud dalam bagian yang ada di alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta ini bernama galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minor bernama Orion. Kira-kira kalian tahu nggak nih, siapa aja yang jadi anggota sistem tata surya? Yang pertama itu ada matahari. Adik-adik pasti pernah kan melihat matahari? Matahari itu yang menyinari kita di siang hari loh. Matahari adalah salah satu dari anggota sistem tata surya, dan dia adalah pusat dari sistem tata surya kita. Yang kedua adalah planet. Adik-adik tahu nggak apa itu planet? Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Nah, planet ini nggak hanya satu loh. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, yaitu ada planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Yang ketiga itu ada bulan. Jika planet mengitari matahari, maka posisi bulan justru mengitari planet-planet. Semua planet terluar justru punya bulan lebih banyak dibanding planet bagian dalam. Planet Merkurius dan Venus tidak mempunyai bulan, akan tetapi planet Jupiter mempunyai 16 bulan, dan ukuran bulannya hampir sama besarnya dengan ukuran bumi, sehingga tak jarang kalau mereka sering disebut planet ganda. Yang keempat, ada asteroid. Adik-adik kenal nggak sih sama asteroid? Kalau nggak kenal, mari kita kenalan dengan asteroid. Asteroid merupakan bongkahan material yang tersisa dari proses penciptaan planet bagian dalam. Benda ini berukuran sangat kecil dibandingkan planet. Sebagian besar orbitnya berbentuk lingkaran seperti donat. Asteroid tersebar di antara Mars dan Jupiter. Zona ini dikenal sebagai sabuk asteroid. Asteroid ini ada 3 jenis loh, yaitu Ceres, Pallas, dan Vesta. Selanjutnya ada meteoroid. Bongkahan kecil yang ukurannya di bawah asteroid itu namanya meteoroid. Beberapa di antaranya berasal dari puing-puing berbatu yang dilepaskan oleh komet. Ketika sebuah meteorit bertabrakan dengan atmosfer bumi, maka menimbulkan uap panas dari gesekan dengan molekul udara. Nah, molekul udara itu menghasilkan garis terang cahaya yang disebut meteor. Yang terakhir dari anggota sistem tata surya adalah komet. Kalian tahu nggak komet itu apa? Komet ini juga bagian dari tata surya loh. Komet memiliki bentuk seperti bola salju yang jatuh ke bumi dan sering disebut dengan bintang berekor. Zaman dulu kala, komet dipercaya sebagai pembawa kabar kematian atau hasil peperangan. Nah, sekarang kakak akan bercerita dan menjelaskan salah satu anggota sistem tata surya, yaitu planet. Ada 8 planet yang mengitari matahari loh adik-adik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil di dalam tata surya. Dan planet ini tidak mempunyai udara dan air.
Yang kedua, Venus. Planet Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari dan memiliki ukuran yang sama dengan bumi. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Kalau adik-adik ingin melihat planet Venus ini, bisa kok. Menurut lembaga Antariska atau LAPAN, planet Venus ini bisa dilihat pada bulan Agustus pada jam dini hari atau di pagi hari sebelum matahari terbit. Nah, buat adik-adik yang ingin melihat planet ini, bisa loh pada pagi hari. Yang ketiga, ada planet kita, namanya planet Bumi. Planet yang kita tinggali saat ini adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan, dan juga bumi memiliki satu satelit bernama Bulan. Yang keempat, ada planet Mars. Planet Mars ini sering disebut dengan planet merah karena tampak kemerahan. Warna merahnya itu berasal dari debu yang banyak diterbangkan oleh angin. Nah, planet Mars ini bisa dilihat dari bumi dengan menggunakan teropong. Bagi adik-adik yang ingin melihat planet Mars, bisa menggunakan teropong. Lalu yang kelima, ada planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet yang terbesar loh dalam tata surya, dan besarnya 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga bisa disebut sebagai planet raksasa. Suhu di planet ini sangat dingin karena jauh dari matahari. Planet Jupiter juga memiliki satelit seperti bumi. Tetapi, planet Jupiter ini memiliki 16 satelit dengan 4 satelit terbesar, yaitu Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Yang keenam, ada Saturnus. Nah, di urutan keenam ini ada planet yang sangat indah. Namanya planet Saturnus. Planet ini adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan ukuran yang 9 kali besar dari bumi loh. Planet Saturnus ini memiliki 3 cincin yang mengitari planet Saturnus loh adik-adik. Kalian tahu nggak cincin itu asalnya dari mana? Ayo, dari mana? Cincin itu berasal dari partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari ukuran mikrometer ke meter yang mengorbit Saturnus. Partikel cincin hampir seluruhnya terbuat dari es air dengan komponen jejak material batuan. Sama juga dengan bumi dan Jupiter. Planet Saturnus ini memiliki satelit sebanyak 31 dan salah satunya yang paling besar adalah Titan. Lalu yang ketujuh ada planet Uranus. Kalian tahu nggak? Planet Uranus ini ditemukan oleh seorang astronom dari Inggris bernama Sir William Herschel pada tahun 1718. Planet ini sulit diamati dari bumi karena diselimuti oleh awan yang tebal loh. Planet ini berwarna hijau kebiruan. Planet ini juga memiliki 27 satelit dan ada 5 satelit yang berukuran besar loh, yaitu ada Miranda, Ariel, Umbriel, Titan, dan Oberon. Nah, yang terakhir ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini planet terbesar keempat di tata surya. Neptunus dijuluki sebagai planet paling berangin di tata surya. Ini karena planet Neptunus memiliki angin badai yang sangat sering terjadi, sehingga badai bisa terjadi kapan saja di planet ini. Karena jarak planet ini dan matahari sangat jauh sekali. Jadi, Neptunus butuh waktu sekitar 16,1 jam sekali
putaran, dan juga atmosfer terluar di planet ini merupakan tempat yang sangat dingin di dalam tata surya dengan suhu minus 218 derajat Celcius. Dingin sekali, bukan? Lalu, apakah bulan dan matahari merupakan bagian dari planet? Matahari dan bulan bukan bagian dari planet ya adik-adik, karena matahari itu adalah sebuah bintang atau benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Sama seperti bintang-bintang yang kalian lihat di malam hari. Tapi karena jarak bintang dan bulan yang sangat jauh, maka hanya terlihat sangat kecil sekali. Sedangkan bulan adalah satelit alami punya bumi dan dengan setia mengitari bumi. Namun, bulan tidak dapat menyinari cahayanya sendiri, tetapi bulan memantulkan cahayanya yang berasal dari matahari. Nah, begitu adik-adik, 8 planet yang mengitari matahari. Sekian video dari kita ya adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya di Garasi Baca Bima.